نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang saya hormati pembicara kita Al-Mukarram Ibu Haja Kasmiyatun yang menjadi insya Allah akan menjadi narasumber dan pembicara kita di acara kesempatan sore hari ini. Yang saya hormati Fadilatul Ustaz Al-Mukarram Randes Haji Muhammad Jufri MA selaku Wakil Pimpinan Ranting Muhammadiyah Pisang Timur, dan pengurus yang lain yang mungkin belum hadir, insya Allah nanti akan menyusul ya. Insya Allah nanti akan menyusul satu persatu karena mungkin masih ada tugas dan kerjaan di luar. Adik-adik, ikhwan dan akhwat yang saya cintai, yang saya sayangi, yang insya Allah kita ini sama-sama makhluk Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah pada hari ini tanggal 9 Mei 2021 atau 27 Ramadan ya sekarang tepatnya. 27 Ramadan 1442 Hijriah. Allah lagi-lagi memberikan kita kenikmatan yang sangat luar biasa, kenikmatan yang tak terhingga, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, serta nikmat panjang umur. Yang paling utama adalah nikmat iman. Karena apa? Dengan iman itu dan panjang umur itu kita diberikan kekuatan untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, di pimpinan Ranting Muhammadiyah Pisang Timur, dan rangka kita untuk menghadiri acara buka bersama sekaligus kajian di akhir minggu Ramadan yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ustaz Al-Mukarram Al-Mukarramah Ustazah Ibu Haja Kasmiyatun. Nanti insya Allah pembicaraan itu materi itu akan akan dibawakan, temanya itu yaitu puasa ala Rasulullah. Salawat serta salam taruh marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya serta para pengikutnya yang selalu setia hingga akhir zaman. Selanjutnya untuk adik-adik, saya ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran, keringanan langkah untuk kalian sampai di tempat yang berbahagia ini, tempat komunikasi di mana kita yang tadinya tidak kenal menjadi kenal, yang tadinya orang lain menjadi saudara. Inilah tempatnya. Jangan jadikan tempat ini sarana sebagai hanya tempat kumpul biasa, tapi jadikanlah tempat kumpul ini sebagai sarana komunikasi dan silaturahmi berkepanjangan. Karena suatu saat nanti bukan tidak menutup kemungkinan bahwa kita ini akan saling membutuhkan di antara kalian semua. Seperti itu ya. Jadi jangan pernah lepas dari setelah kita dari ranting ini, jangan pernah lepas dari ranting, jangan pernah lepas dari teman-teman. Selalu ingat dengan teman-teman kita duduk di sini belajar bareng dengan Bapak Haji Muhammad Jufri, dengan Ibu Haja Kasmiyatun, insya Allah. Nah, untuk kajian hari ini untuk mempersingkat waktu, alhamdulillah narasumber kita, pembicara kita Al-Mukarramah Fadilatul Ustazah Ibu Haja Kasmiyatun setelah berada tempat kita, kepadanya silakan falyatafaddal mashkura. Baik, terima kasih Bapak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf izin
izinkan saya tidak menyampaikannya secara duduk ya. Alhamdulillah wa syukurillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama tentunya kita hormati pada sore hari ini Bapak Dr. Andes Haji Ustadz, ya Ustadz, kita manggilnya Bapak juga, Bapak Ustadz Dr. Andes Muhammad Jufri MA, sebagai sesepuh dan juga sebagai wakil ketua ranting PRM Pisangan Timur, dan juga Bapak Ustadz Bapak Fauzan, serta Pak Dian juga. Dan juga yang sangat saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada sore hari ini ikhwan dan akhwat dari anak-anak di lingkungan Pisangan Timur, ranting Pisangan Timur ini, dan baik ranting PRM maupun PRA, alhamdulillah berkenan hadir dan bersedia untuk mengikuti tausiah dan juga buka bersama yang diagendakan oleh PRM Pisangan Timur. Salam dan salawat tentunya kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya, terus juga keluarga-keluarganya, keluarga dan juga sahabat-sahabat beliau. Pertama-tama kami juga mengucapkan syukur dan berterima kasih kepada PRM yang telah mengamanahkan kepada saya. Sebenarnya Ustadz aslinya adalah Pak Ustadz Jufri, Pak Ustadz Fauzan. Kalau saya background aslinya adalah dari background kesehatan, namun juga saya pernah mengikuti pelatihan dakwah. Jadi ini di review lagi dengan tema yang diamanahkan kepada saya, yaitu puasa atau saum ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejak zaman dahulu, jadi sebenarnya itu sudah ada dan sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 183. Jadi semua yang hadir di sini, insya Allah ikhwan dan akhwat, anak-anakku yang tercinta yang tersayang, amin, ini pasti hafal ya surat Al-Baqarah ayat 183. Ayo siapa? Nggak ngetes sih. Yang di belakang nomor kuat. Depannya apa, ayo? Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi sebenarnya sudah diulas oleh Pak Dian. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Terusin, kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi perintah tentang puasa ini, saum ini sudah difirmankan ya dalam Al-Quran tadi, Al-Baqarah ayat 183. Jadi sejak sebelum kita itu juga ada, itu sudah diperintahkan bahwa saum ini kerjakanlah, lakukanlah saum ini seperti di zaman sebelumnya yang sudah diperintahkan. Dan tujuannya untuk apa? La'alakum tattaqun, bertakwa. Nah, definisi takwa nanti Pak Ustadz juga bisa menjelaskan. Tapi definisi takwa itu bisa diambil, kita bertakwa bukan hanya sekedar maksudnya ya udah ngerjain aja yang bagus-bagus, dan sementara yang ini kita kerjain juga, enggak. Jadi bertakwa itu menjalankan segala perintah Allah yang baik-baik ya. Kemudian menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh apa saya? Bulan yang penuh maghfirah, terus bulan yang penuh barokah, yang pada akhirnya kita tinggal berapa hari lagi nih ya? Tinggal 3 hari lagi. Nah itu minan nar ya. Jadi itu tahapan-tahapan ketika kita di bulan Ramadan itu sebenarnya bulan yang penuh rahmat untuk kita menabung amalan, ya. Jadi Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan itu memang puasanya
Jelas puasa sunnah ada. Puasa bulan Ramadan itu kan dilakukan rata-rata itu 30 hari ya. Meskipun ada ketika di jadwal tertentu, tahun tertentu itu ada 29 hari. Tapi rata-rata 30 hari itu dan terus menerus, day by day. Ya, terus menerus. Berbeda dengan puasa Senin Kamis ya. Nah, kalau puasa terus menerus itu adalah suatu godongan tadi, kita itu semua banyak manfaatnya dari aspek kesehatan. Ya. Allah tuh sudah benar-benar sebagai pencipta kita itu loh, kita semua sebagai umat Muhammad SAW, umatnya Rasulullah dan istilahnya insan yang diciptakan oleh Allah itu sudah di setting agar kita itu setiap setahun sekali itu turun mesin itu loh kalau mobil itu. Jadi makanya kita itu diminta berpuasa secara full sebulan. Day by day itu kita lakukan. Tujuannya untuk apa itu? Melatih kita dalam menahan hawa nafsu. Ya, itu menahan hawa nafsu dari aspek kesehatan, kita punya manfaat. Ketika kita berpuasa sekitar berapa? 13 jam. Ya, itu semua metabolisme dalam tubuh kita, dari fungsi lambung, fungsi liver, fungsi jantung itu sedang dibersihkan, jadi detox ya. Jadi racun-racun itu dikeluarkan. Itu sungguh besar itu firman Allah itu kalau kita menerapkan setiap bulan secara istiqomah ya. Karena sesuai juga dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa juga puasa, ketika kita berpuasa itu dengan penuh keikhlasan dan berbasis keimanan, itu kita berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah Allah akan menghapus dosa-dosa kita di masa lalu. Amin. Tapi amin ya Rabbal Alamin. Dengan catatan kita tuh penuh kekhusyuan, keikhlasan dan keimanan. Jadi bukan ada tendensi puasanya tuh gue mau melangsingkan tubuh aja nih gitu biar langsing mumpung bulan Ramadan. Niatnya udah tidak baik ya, karena tadi seperti saya sampaikan di bulan Ramadan selama rata-rata 30 hari dari tahapan pertama penuh maghfirah, penuh rahmat, kemudian itu minanar, kita yang akan kita capai menjadi insan yang takwa tadi itu banyak selama sebulan. Jadi selain berpuasa ngapain kalau sesuai dengan ala Rasulullah kita mulai mengerjakan apa? Ayo sayang, sholat. Ya, memang kita sekarang udah sholat 5 waktu, sholat sunat, ya, qobliyah, ba'diyah, terus kemudian sholat tahajud, kemudian sholat duha, sholat witir udah kita laksanakan. Tapi di bulan Ramadan tuh ibadah kita ditambah itu tadi Allah meminta kita, bukan meminta ya, ada perintahnya dan itu semuanya pahala itu dikumpulin di bulan Ramadan. Ya, kalau kita berlomba-lomba ngumpulin pahala itu di bulan Ramadan mengejar, jadi tidurnya memang pasti tidurnya akan kurang. Yang biasanya tidur misalnya full 8 jam lah rata-rata. Misalnya itu bisa saja kita hanya tidur 4 jam karena itu tadi ngumpulin. Sekarang siapa di antara ngumpulin pahala? Di antara di ruangan ini yang sudah khatam Al-Quran 2 kali, 2 sampai itu juz 30. Ayo Teh Nur tunjuk. Udah sampai 30 juz? Juz berapa? 28. Nah insya Allah di akhir Ramadan sudah 30 juz ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Nah jadi itu kita 2 per hari sebenarnya bisa 1 juz ya. Per hari itu 2 lembar. Emang iya, rata-rata ya Pak Ustadz ya? Kan 10 lembar kalau saya hitung, saya kejar-kejaran di situ tuh Pak Ustadz. Jadi gitu, dicatat tanggal itu. Jadi seperti itu ya. Jadi sayang kalau kita nggak ngumpulin amal kebaikan itu di bulan Ramadan, sia-sia ya. Memang puasa juga itu tadi dengan keikhlasan dan juga keimanan. Maksudnya itu juga ya, jangan puasanya kalau dulu kita masa kecil mungkin suka ya, masih berapa tahun itu kita puasanya itu sering di depan kulkas ya. Maksudnya kalau udah tengah hari di depan kulkas,
Ayah ibu nggak ngeliat ini ketika kita kumur-kumur atau minum air saja sebentar. Nah, itu masih kecil, tapi kalau udah balik, udah menstruasi, udah mimpi basah, nah itu udah dewasa, itu nggak bisa lagi puasa yang seperti kayak gitu. Jadi harus benar-benar sesuai dengan rukun dan sunnahnya, dan pokoknya segala yang ditetapkan bahwa kita dalam berpuasa itu sesuai dengan rukunnya harus kita kerjakan. Terus kemudian tadi kita jangan meninggalkan sholat tadi yang banyak tadi dikumpulin itu, ya. Memang sholat sampai di sini sholat tarawihnya ada yang masih 20, ada nggak? 3 rakaat dari 23 tambah itu ada. Jadi bukan banyaknya juga sih dikerjakan, tapi kita cukup 11 rakaat asalkan intensif dan juga kita khusyuk mengerjakannya, tartil dalam membacanya, ya. Jadi seperti itu. Itu puasa di bulan Ramadan, puasa ala Rasulullah. Selain itu, selain kita tadi mengumpulkan amal dari sisi sholat yang kita kumpulkan banyak tadi ya, terus kemudian tadi tadarus Al-Quran. Jadi itu tadi itu Teh Nur ya, Kakak Nur dan Teh Esa ya, rata-rata nih sama-sama Yulia ya, itu insya Allah sudah 28 juz ya, udah khatamnya, tinggal sedikit lagi, 2 juz lagi ya. Alhamdulillah, insya Allah bisa khatam dan yang lainnya bisa ngikutin, dikejar, masih ada waktu. Amin. Ya, nggak apa-apa sih nggak sampai 30, yang penting harus lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Ya, itu kan kita berdakwah tuh harus terus meningkat, bukan hanya stepnya di situ-situ aja, atau malah mundur, jangan. Step by step. Ya, tuh step by step. Jadi kita harus mengikuti seperti kita naik tangga seperti itu. Kita harus lebih baik lagi seperti itu. Ya, anak-anakku ya. Ya, mudah-mudahan insya Allah next di Ramadan Allah masih memberikan kesempatan waktu, kesempatan usia, pokoknya diberikan kita kesempatan di bulan Ramadan yang akan datang. Amin. Bisa melakukan, amin ya robbal alamin, ya, bisa melakukan ibadah Ramadan itu dengan penuh tadi untuk mengumpulkan amal, mengejar dan untuk menjadikan insan yang bertakwa. Amin ya robbal alamin. Dan terus tadi selain itu kita kalau puasa ala Rasulullah ini juga sahurnya itu cepat-cepat apa lambat-lambat? Lambat. Artinya juga jangan pas banget kan sebelum imsak nih, udah nanti terbirit-birit deh. Ya, jangan gitu juga, kita harus spare waktu ya. Kalau imsaknya jam pukul 4.20, ya paling tidak kita jam 3:45 itu sudah makan, jadi bisa ada jeda untuk istirahat dulu, minum vitamin, makan buah gitu, ya. Jadi nggak berdek terus gitu, ya. Itu jadi kalau sahur itu memang disarankan, dianjurkan untuk diperlambat. Tapi kalau buka puasa, ayo dipercepat. Jadi jangan sampai menunggu tanggung mau ini dulu, nah paling tidak dibatalkan dulu dengan minumannya manis. Paling tidak membatalkan minuman, mengkonsumsi snack yang utamanya itu kalau sesuai dengan ala Rasulullah itu 1 atau 3 butir kurma ya. Saya rasa sekarang kurma itu sudah banyak di mana-mana tuh, Paknya tuh membawa kurma ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dari sama Pak Jibri ya, kan kurma di PRM banyak ya. Alhamdulillah. Jadi itu puasa tadi untuk berbuka ala Rasulullah itu dengan mengkonsumsi, membatalkan dulu kita itu dengan makanan, atau kalau di sana memang kan sudah terbiasa dengan kurma. Tapi di Indonesia pun sekarang itu sudah membudaya ya, dengan 1 atau 3 butir kurma, terus dengan air hangat. Tapi kalau anak milenial sekarang tuh pasti yang dikejar apa? Es. Makanya perutnya kaget itu begitu dia kosong dalam suhu 36 derajat, yes, langsung masuk minuman dingin. Langsung itu. Panas dalam. Gitu tuh. Karena ibu juga orang kesehatan ya, belajar tentang itu. Jadi kita membiasakan jangan mengejar es dulu. Es itu nanti jedanya setelah kita mau sholat isya, jadi dia perut itu sudah stabil lagi, suhunya udah bisa nerima, nggak kaget tadi dengan
konsumsi makanan yang sifatnya tuh dingin. Tapi karena juga ada ini anak panti sukanya minumannya yang dingin ya, masih ada ya. Apa ya, besok kedepannya kita semua lebih baik lagi. Jadi jangan langsung mengkonsumsi minuman yang dingin tadi. Suhu tubuh, apalagi yang di lambung gitu ya, begitu aja masuk ke dalam kerongkongan, itu langsung kaget dia tuh tap. Itu kita nggak apa-apa kalau masih muda, nanti dampaknya ke usia-usia yang setelah di atas ya menjelang lansia ya. Jadi sayangilah tadi itu karena organ tubuh kita, karena sesuai dengan ala Rasulullah ya, puasanya Rasulullah SAW, kita tuh tidak dibenarkan untuk mengkonsumsi langsung tadi minuman dingin ya. Itu kan di Indonesia karena juga suasana panas supaya ngimbangin gitu, padahal tidak seperti itu ya. Terus kemudian kita tentunya kerjakan dulu sholat maghrib ya. Nah terus bisa berjamaah, bisa sendiri. Nah terus baru kita bisa mengkonsumsi. Nah konsumsi makanan itu juga karena saya maaf di sini berbasis kesehatan, itu juga jangan sering dijual dengan makanan yang sukanya apa ya anak-anak? Gorengan. Nah gorengan. Terus dengan ditemani apa ya Pak Dian? Sama es. Es dan sambal yang pedas. Oh ya sambal. Ya. Nah itu sekarang memang nggak apa-apa, nanti iritasinya itu pada usus besar itu rasanya beberapa tahun yang akan datang. Kalau dilakukan kebiasaan seperti itu, ya. Jadi harus diimbangi konsumsi makanan juga itu tadi ketika kita berbuka puasa, ya. Nah itu yang dilakukan. Jadi harus kita sebagai umatnya Rasulullah SAW, umatnya Nabi Muhammad, kita harus juga tadi mencontoh apa yang sudah beliau lakukan. Ya, paling tidak tadi itu buka puasa kan gampang, sekarang nggak ada formal macam-macam, tak sukari, ajwa dan sebagainya. Ya, terus kemudian tadi untuk sahur juga, karena di dalam hadis Rasul juga lakukanlah sahur karena itu membawa barokah. Meskipun kadang orang ada yang terlambat ya Pak Ustadz ya. Sahurnya tuh saking lelahnya kerja, bangunnya ketelatan ya, kedadapan bahasa Jawanya. Kedadapan, aduh makan apa, yang penting gak apa-apa deh, ambil kurma. Syarat itu 1 atau 3 udah minum teh hangat atau air putih hangat. Itu kalau nggak kekejar tadi dengan makanan berat, makanan pokok, ya. Jadi tetap sahur dilakukan. Jadi jangan tanggung aja, masih ngantuk tidur aja. Ya jangan seperti itu ya. Jangan kita meninabobokan, kita merem lagi gitu ya. Nah itu, dan terus kemudian tentunya setelah kita tadi itu ibadah-ibadah yang sudah kita lakukan tadi ya, ibadah wajib, sholat, puasa sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hadis Rasulullah. Terus kita juga sebagai umat yang kita mau sehat terus menerus, sebaiknya tuh memang habis subuh paling tidak tuh nggak langsung tidur ya, berapa menit, ya nggak bisa, nggak 1 jam juga nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Misalnya 30 menit gitu, kita baca aja Al-Quran dulu, berzikir gitu. Jadi nggak langsung dilepek habis subuh. Assalamualaikum langsung rebahan lagi, merem itu juga ya. Itu kita nanti ketinggalan lagi tuh amalan yang akan kita kumpulkan ya. Jadi apalagi selain itu yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan, bersedekah ya. Tadi kan kalau yang ibadah, nah puasa itu juga kalau ibadah sholat gitu ya, itu kita tentunya untuk kita. Nah puasa itu yang akan melihat itu Allah, yang akan itu untuk Allah. Jadi kita nggak bisa bohong nih, hari ini kita puasa ya, padahal kita nggak puasa gitu, atau tadi kena batal dan sebagainya. Jadi itu Allah semata-mata, kalau puasa itu yang hak prerogatifnya Allah, yang akan menilai, memberi pahala itu Allah. Nah terus kemudian ini kita bersedekah. Definisi sedekah itu jangan hanya sekedar, maksudnya mohon maaf ya, kita sebagai insan manusia ini diciptakan oleh Allah tidak sama ya. Artinya tidak sama dibagi rezekinya, tidak sama kemampuan ekonominya, ya kan? Berbeda-beda. Tetapi kita harus tetap bisa bersedekah, ya. Jadi sedekah yang sekecil apapun, kalau niatnya itu tulus, ikhlas, kita membantu orang yang dalam kesulitan. Misalnya ada ibu-ibu udah sepuh,
mau nyebrang jalan itu kita kembali itu bersedekah secara fisik nih, secara fisiknya. Tapi kalau ya seperti Bapak Guru nih kan, Bapak Tajir Pak ya, Pak Marsidi nih, Bapak boleh nih bersedekah banyak nih Pak, ke panti, ke PRN ya Pak Ustadz. Nah itu ya alhamdulillah pokoknya. Nah itu bersedekah secara materi ya. Jadi kita semua jangan mempunyai mindset pemahaman bahwa kalau sedekah itu hanya sedekah barang atau sedekah uang. Bukan. Kita memberi senyum atau menyapa orang yang atau kita menunjukkan jalan ketika orang itu kesasar, itu juga bersedekah. Apalagi kalau kita lakukan di bulan Ramadan ya, dengan sukarela, volunteer, nggak usah nunggu itu ada ibu-ibu itu tuh udah tua, jalannya udah sulit gitu, bantuin enggak, lo aja gitu, jangan kayak gitu. Kalau kita udah volunteer niat baik, insya Allah catat sebagai amal kebaikan kita. Jadi sedekah itu jangan dikategorikan atau dipersepsikan hanya bentuknya kecil ya, seperti itu. Jadi kita akan bisa, oh saya nggak bisa bersedekah, mungkin kalian bisa, banyak sedekah yang bisa kita lakukan ya. Itu semua juga Allah akan mencatat semua amal kebaikan kita. Jadi itu yang kita inginkan, dan sesuai dengan tadi ayat Al-Baqarah di 183 ya, ayat 183 itu sebenarnya perintah puasa sejak zaman dahulu itu tujuannya supaya kita bertakwa. Definisi takwa itu sebenarnya luas, tapi terus kemudian kita bukan hanya sekedar ya udah sholat, udah ini, bukan, banyak aspeknya. Dan itu nanti Allah juga yang akan mencatatnya dalam buku kita masing-masing ya. Jadi kita nggak bisa mendefinisikan saya udah cukup kok tadi kemarin baca Al-Quran sampai sekian juz, itu enggak juga. Tapi kita tetap harus itu melakukan yang sesuai dengan diperintahkan Allah. Dan di bulan Ramadan itu puasa wajib, terus kemudian sholat wajib, banyak sholat sunatnya, terus kemudian tadi tadarus kalau bisa sampai hafal, terus kemudian bersedekah ya. Dan itu kita kumpulkan di bulan Ramadan, nanti Allah yang akan mencatat semua amalan kita, mana yang memang beliau Allah Subhanahu wa taala catat. Ya gitu ya Pak Ustadz Juri ya. Nah, beliau nanti akan menyampaikan doanya supaya kita bagaimana mencapai puasa kita benar-benar mendapatkan insan yang bertakwa ya Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan kita semua ini di lingkungan semua nih, insan Muhammadiyah, insan yang dalam lingkungan di PRM dan PRA Pisanan Timur, anak asuh di semua di lingkungan sini, insya Allah kita semua mendapatkan ketakwaan dalam bulan puasa ini, bulan Ramadan ini. Amin. Nah, amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita masih diberi waktu untuk di bulan yang Ramadan, bulan yang tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan, sekedar mengingatkan lagi, mereview bahwa di bulan Ramadan ini adalah bulan yang tadi benar-benar kita tuh nangis kalau kita tinggalkan. Karena itu sebenarnya kalau secara jujur kita ngakuin aja, bulan Ramadan ini bulan yang kita sangat bahagia atau tidak ya? Banget. Bahagia. Karena itu semua insya Allah dan Allah itu kayaknya sudah menggariskan, menggerakkan para umatnya, para makhluk yang diciptakannya, umat Islam ini untuk nih ayo loh memberikan sedekah di sini. Jadi semua sepertinya itu rezeki terbagi. Terus kemudian kebahagiaan dengan itu ya kan pasti ya, insya Allah dengan mendapatkan rezeki tadi, baik terus kemudian kita bersedekah secara fisik, material, pikiran, itu sedekah kita lakukan, insya Allah itu kita juga semakin mendapat kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan kita semua ini nanti didoakan oleh Bapak Ustadz Jupri bisa mendapatkan puasa yang benar-benar diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita menjadi insan yang lebih baik lagi, insan yang bertakwa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Baik, saya juga mohon maaf atas segala kekurangan. Semua kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala,
Dan kekurangan itu datangnya dari saya sendiri. Ya. Kita tutup dengan kafaratul masjid, boleh nggak? Belum ya? Belum ya? Ya belum. Ini aja materi saya sudah saya tutup. Ya, nasrun minallah wa fathun qarib. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, alhamdulillah, alhamdulillah. Terus tadi kita dengar tausiah atau siraman rohani buat hati kita yang mungkin lagi lelah atau masih yang kusam. Insya Allah dengan tausiah dari Ibu Ustazah Hajah Kasmiatun, semoga hati kita menjadi lebih segar dan lebih semangat untuk menjalani ibadah-ibadah yang akan datang, bukan hanya di bulan Ramadan ya. Jadi peringatan yang tadi Ibu Hajah Kasmiatun bilang di ayat 183 ya, itu perintah untuk menjadi orang bertakwa. Karena juga istilah kata perintah orang bertakwa itu ya sebenarnya gampang. Kata Allah istilahnya gini, ma'anzalna 'alaikal qur'ana litasqa illa tadhkiratan liman yasha. Kami turunkan Al-Quran ini bukan buat bikin sulit kalian, melainkan sebagai peringatan buat kalian yang mau bertakwa atau orang yang berserah, seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan kalian itu termasuk orang yang berserah dan bertakwa, yang ingin benar-benar berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. أشرق